pada saat itu kami dapat kabar melalui posko bahwa secara sepihak pimpinan KPK Firly mengumumkan terkait dengan adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari Kasatgas kami, dan itu di-share juga di dalam grup. Kami juga mempertanyakan pada saat itu, sedangkan posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan, kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait dengan adanya OTT. Oke, baik. Kemudian terkait dengan tadi saudara sudah sedikit merangkan terkait dengan sprindik saudara Harun Masiku ya. Iya. Di tanggal 9 itu keluar sprindiknya. Iya. Nah, kan tadi saudara menerangkan bahwa pada saat itu kemudian tim tidak bisa mengamankan saudara Harun Masiku. Betul ya? Betul. Nah, kemudian upaya apa yang kemudian dilakukan oleh penyidik nih setelah ada keluarnya surat perintah penyidikan tadi terhadap saudara Harun Masiku? Dilakukan pencarian. Tapi itu yang melakukan adalah Satgas yang ditunjuk. Oke. Apakah pada saat itu ada surat perintah penangkapan atau DPO? Saudara mengetahui itu? Saya mengetahui ada. Tahu ya? Ada. Oke, baik. Nanti kita tunjukkan ada barang buktinya. Nah, setelah ada sprindik itu, kemudian kan tadi saudara menerangkan ada melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi, termasuk salah satunya saudara terdakwa ini. Betul ya? Yang tadi diperiksa tanggal 10 tadi. Setelah saya dan tim saya dimasukkan kembali sebagai penyidik tambahan di perkaranya Harun Masiku. Oke. Saudara saksi. Saya yang mulia. Jadi diawali dari OTT 8 Januari 2020, saudara tadi kan diamankan Wahyu. Saudara Wahyu ya? Iya. Kemudian Doni Triskoma, Tio dan Saiful. Betul. Nah, ada indikasi bahwa terkait keterlibatan Harun Masiku, saksi tahunya dari? Pada saat rapat sebelum berangkat itu sudah diinformasikan ini terkait dengan penetapan calon Harun Masiku. Harun Masiku, baik. Iya. Nah, tadi kalau nggak salah saksi juga menerangkan saksi sebagai tim yang mengejar terdakwa. Iya. Ini konteksnya kita bicara ketika itu ya. Betul. Nah, dasar bahwa ada indikasi atau dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan itu apa? Setelah kita amankan Saiful, pada saat OTT itu menerangkan, di BAPK-nya juga ada itu, bahwa asal uang itu berasal dari Hasto, dari terdakwa. Menurut Wahyu Setiawan? Menurut Saiful. Iya. Ketika diamankan. Betul. Di kantor itu ditanyanya? Iya, di kantor. Jadi berdasarkan keterangan Saiful ya? Dan juga berdasarkan bukti percakapan BBE. Jadi selain keterangan Saiful juga ada bukti percakapan antara Saiful dengan terdakwa? Betul, ada. Gitu, itu dasar saksi mengejar terdakwa. Betul. Dianggap ada indikasi keterlibatan ketika itu. Iya. Di tanggal 8. Tanggal 8. Nah, itu kan tadi kan Saiful ditangkapnya siang ya? Betul. Siang. Nah, mengetahuinya itu sekitar mulai pukul berapa sehingga saksi bersama tim bergerak mengejar terdakwa? Karena Saiful posisinya kami amankan di Jalan Sabang itu dekat dengan KPK. Ya. Jadi itu nggak memerlukan waktu yang lama. Kemudian kami lakukan interview, tim yang sudah dibagi untuk melakukan interview. Nah, disitulah muncul petunjuk fakta bahwa asal uang yang digunakan untuk memberi suap ini adalah dari terdakwa. Oh, itu berdasarkan keterangan Saiful maupun bukti. Iya, ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Ini bukti percakapan HP Saiful ada ya nanti ya? Nanti.
nanti kita konfrontir dengan keterangan Saiful ya. Gitu ya. Jadi dasar saksi wah ini terdakwa juga terlibat. Namun tadi kalau nggak salah menerangkan juga ada indikasi terdakwa dan Harun Masiku berada di PT IKA. Betul. Itu jam berapa tahunya? Saya mengetahui itu ketika di dalam grup komunikasi Satgas ini, perkara ini menyampaikan ada yang pertama adalah menginformasikan terkait dengan pimpinan KPK yang memberikan informasi sedang proses OTT. Nah, pada saat itu saya berpikir ini kontradiksi karena para pihak belum kita amankan semua. Sudah diumumkan. Oh gitu. Okay. Iya. Yang kedua, ketika kami melakukan pengejaran itu, di tengah-tengah pengejaran itu kami mendapatkan informasi transkrip percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku yang mengatakan untuk ditenggelamkan handphonenya itu dan dalam posisi ketemuan di suatu tempat. Ya, artinya tadi kan kalau percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku kan sekitar pukul 18 ya. Betul. Artinya menjelang maghrib. Nah, betul. Saudara menuju PT IKA yang diduga tadi ada Harun Masiku dan terdakwa, itu mulai kapan? Apa sejak hilangnya kontak nomornya Harun Masiku yang tidak terdeteksi lagi tadi? Atau bagaimana? Ya, saya berangkat bersama tim dari kantor itu setelah asar untuk menyisir keberadaan aposnya terdakwa yang mengarah. Saya mengarah ke tapos itu apa? Cek pos lokasi, Pak. Oh, cek pos yang dia tadi call data record. Ya, cek pos itu nanti kalau di rekap menjadi call data record, Pak. Ya, berarti itu tadi itu menunjukkan keberadaan kita nomor tadi. Iya. Itu berada di mana-mana di satu tempat. Iya. Gitu ya. Intinya betul. Itu tadi ya. Call betul. data record tadi yang dari Telkomsel tadi ya. Sekitar jam 18 itu posisi kami ada di seputaran Senayan. Kami sempat masuk lewat pintu samping untuk masuk ke seputaran komplek DPR. Untuk mencari karena aposnya pada saat itu ada di situ. Tapos terdakwa. Iya. Oh, di Senayan. Iya, seputaran Senayan. Nah, kemudian muncul informasi lagi mengarah ke Blok M. Ketika kami mengetahui informasi dari posko bahwa terdakwa ini mengarah ke Blok M, maka saya dan tim saya mengarah ke sana. Kemudian pada titik sekitar jam 20 kurang sekian menit itu, kurang lebih jam 20 itu, kami dapat informasi posisinya ada di seputaran PT IKA. Jam 20? Ya, 20, sekitar 20 kurang. Makanya kami posisinya mengejar ke arah sana. Nah, dalam proses pengejaran, kami sampai di lokasi, kami ketemu sama yang melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku. Begitu. Yang tadi akhirnya terhalang ya. Iya. Ketika sholat. Itu tadi yang menghalangi siapa maksudnya? Yang saudara maksud itu? Iya. Pada saat itu kami diamankan oleh beberapa orang. Siapa yang salah satunya saya kenal karena juga mantan penyidik KPK dulu. Waktu itu pangkatnya AKBP, namanya Bang Hendi Kurniawan. Apakah saksi tidak menjelaskan kepada tim? Kami dari KPK sedang melaksanakan tugas. Sudah kami jelaskan. Tahu. Cuma tadi menurut saksi diamankan di satu tempat. Iya. Sehingga tidak. Perdebatan itu mulai dari di depan masjid, tempat parkir, sampai dengan di ruangan. Kami sudah sampaikan. Oke. Kapasitas mereka itu sebagai apa? Apakah memang penjaga di situ atau sedang bertugas atau gimana? Bukan sebagai petugas PT IKA dan penjaga PT IKA. Nah, nggak tahu saksi. Saya tidak mengetahui pada saat itu. Bukan petugas keamanan PT IKA-nya. Karena yang bersangkutan menggunakan pakaian preman. Dari yang tadi, kan tadi banyak orang katanya. Betul. Itu berarti bukan petugas PT IKA-nya, bukan petugas keamanan PT IKA. Bukan. Yang mengamankan saksi sampai pukul berapa? Sekitar jam 5. Oh, itu. Sehingga saksi tidak dapat mengejar
itu bersama tim Harun Masiku juga ya? Iya, betul. Berarti di situ tidak bisa mengejar Harun Masiku dan terdakwa. Betul. Oke, setelah kan kemudian sudah diekspos nih Iya. oleh KPK yang menurut saksi salah satunya tadi juga penasihat hukum sekarang, kan gitu ya. Nah, kemudian keesokan harinya atau beberapa hari kemudian kan sudah ada indikasi terhadap terdakwa nih. Iya. Ada keterlibatan. Terus Iya. apa tindakan saksi sebagai tim dari KPK? Setelah ekspos itu Satgas saya dikeluarkan, Pak. Oh, Majelis. diganti Diganti menjadi Satgas yang baru untuk menangani perkara itu. termasuk untuk terdakwa atau Pada saat itu terdakwa belum status naiknya menjadi tersangka, masih saksi. iya waktu itu kan ya, kan gini Pak, maksud saya ya, Ya. kan saudara sudah mengindikasi nih terdakwa ketika itu, wah ini ada keterlibatan nih, saudara kejar ke PT IKA ternyata enggak bisa nih, kan besoknya kan masih ada waktu untuk menangkap, kan gitu, Ya. Harun Masiku dan terdakwa. Ketika itu kita bicara ketika itu, ternyata Timnya diganti. berapa hari setelah penangkap OTT itu? Pas setelah ekspos langsung naik sprindik dengan Satgas penyidikan yang baru. Hari itu juga Hari itu juga oleh pimpinan KPK. oleh pimpinan KPK. Diganti Satgas baru sehingga saksi tidak setahu saksi Satgas tadi memang untuk Harun Masiku saja atau termasuk untuk terdakwa atau tidak tahu? Sepengetahuan saya, Satgas yang menangani itu waktu itu ditunjuk adalah untuk 4 tersangka yang tadi hasil ekspos. Loh kan sudah tertangkap 4 tersangkanya kan tadi. Betul, Pak. Betul yang mulia. Oh, jadi Satgas itu dibentuk untuk menangani tersangka yang sudah ditangkap. Satu yang masih DPO Harun Masiku. Harun Masiku. Iya. Artinya cuma Harun Masiku saja. Iya. Semenjak saat itu tidak ada pengembangan penyidikan, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pendalaman sehingga perkara itu tidak bisa terbuka dengan secara seksama. Untuk tersangka siapa? Untuk tersangka Hasto dan tersangka Doni. Oh, begitu ceritanya. Begitu ceritanya. Sampai tadi tahun 2023 saksi dapat Sprindik tambahan. Tambahan untuk Hanya untuk mencari Harun Masiku. mencari Harun Masiku. Iya. Tidak termasuk terdakwa ini ya. Iya. Oh, gitu. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.